silakan dibuka buku tulis agamanya. Buku tulis. Buku tulisnya boleh dibuka. Sambil nanti ibu menjelaskan materi, kamu boleh mencatat materi yang penting-penting menurut kamu ya. Silakan. Oke, sudah dijawab buku tulis. Kalau tidak ada buku tulis, boleh di kertas selembar ya. Oke, kita langsung ke materi. Sebelum ke materi, ibu mau bertanya kepada kalian, siapa tahu ada yang sudah tahu ya untuk materi hari ini. Apa pengertian atau arti dari zakat? Ada yang tahu nggak? Apa zakat? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Zakat. Membersihkan harta. Pintar membersihkan harta. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang zakat ya. Oke, ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Kita akan memahami makna dari zakat, infak, sedekah, hadiah ya dengan benar. Yang kedua, kita akan menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan infak, zakat, sedekah, hadiah yang benar. Terus menjelaskan ketentuan zakat, infak, sedekah, hadiah dan hadiah. Itu tujuan kita pembelajaran hari ini ya. Sudah? Ya. Perhatikan ke depan ya. Ini ada materi tentang hidup lapang dengan berbagi. Kita akan simak bersama-sama ya. Baik, di sini ada pengertian dari zakat. Pengertian dari zakat secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti tumpul atau membersih. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan Islam. Itu pengertian dari zakat. Berikutnya ada macam-macam zakat. Kita sambil perhatikan, boleh kamu sambil menulis materi yang menurut kamu penting ya. Macam-macam zakat dalam agama Islam, zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, pengertian dari zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Ini merupakan pengertian dari zakat fitrah. Berikutnya ada zakat mal. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Itu merupakan pengertian dari zakat. Ada dua. Pertama zakat fitrah, kedua zakat ya. Kita lanjut ya.
fitrah secara istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Bagaimana kalau zakatnya tidak dikeluarkan pas hari raya Idul Fitri? Itu tidak sah ya zakatnya. Nah, hukum zakat fitrah ini adalah wajib. Apa pengertian dari wajib? Ada yang tahu? Iya, pintar. Wajib itu kalau kita laksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapat dosa. Jadi kita harus zakat fitrah. Berikutnya, tata cara ketentuan zakat fitrah. Apa caranya? Tata caranya. Yang pertama itu harus berupa bahan makanan pokok. Nah, kita di rumah pasti punya bahan makanan pokok. Contohnya apa? Ya, beras. Nah, berarti kita berzakat fitrahnya menggunakan beras. Berapa liter berasnya? 3 liter. Nah, terus berikutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrahnya kapan? Selama bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kalau kelewat setelah sholat boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi sebelum sholat Idul Fitri ya. Terus berikutnya, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Nah, menurut kamu golongannya siapa aja? Nanti kita bahas ya. Selanjutnya, ada zakat mal. Zakat mal apa? Zakat mal yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan yang berlaku menurut syariat ya. Berikutnya, macam dari zakatnya, macam-macamnya. Yang satu, persatu. Dagangan ya. Ada yang terus pedagang. Nah, itu hasilnya, hasil dari perdagangannya itu harus dijakatin sebagian ya. Terus kedua ada pertanian atau perkebunan. Nah, hasil dari bertani, berkebun itu sebagiannya wajib dizakatkan ya. Terus berikutnya ada penangkapan ikan. Siapa yang nangkap ikan? Nelayan. Di mana nangkapnya? Nah, itu wajib dizakati. Terus ada peternakan, barang temuan, emas dan perak atau sama juga profesi. Profesi itu apa? Banyak guru ya. Terus ya. Itu merupakan macam dari zakat mal yang wajib dikeluarkan sebagian, tidak semuanya ya. Berikutnya ya, ini merupakan ketentuan zakat. Siapa sih yang berhak mengeluarkan zakat? Nih, orangnya. Yang pertama, Islam. Kamu beragama apa? Islam. Alhamdulillah. Nah, terus berikutnya,
tidak gangguan jiwa. Terus apa lagi? Bebas dari hutang dan merdeka, artinya tidak mempunyai hutang ke siapapun. Terus harta yang dijalankan, yang pertama diperoleh dengan baik dan halal. Nah, boleh nggak kalau hartanya itu hasil curian, Bu, dijalankan? Harus hartanya yang halal. Terus berikutnya harta yang bertambah. Terus apa lagi? Milik sendiri, bukan milik orang lain ya. Milik orang lain ngaku-ngaku kamu ini punya saya. Ya boleh ya. Terus berikutnya ada haul. Terus misal. Kita lanjut ya. Nah, seperti tadi yang Ibu jelasin bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Nah, kita perhatikan penerima zakat siapa saja. Yang pertama, yang kedua, ketiga, terus Gorif, Nabila, dan Ibu Sabil. Nah, mereka ini semuanya adalah orang yang berhak menerima zakat maupun zakat yang pertama. Zakat apa tadi? Fitrah. Terus yang kedua zakat. Nah, dari kedua zakat ini adalah ketentuan penerima zakat. Ada 8 golongan. Ya. Terus yang berikutnya kita perhatikan lagi adalah infak. Baca bareng-bareng. Infak berasal dari kata nafkah, yang berarti artinya nafkah. Infak bisa diartikan dengan sebagian harta orang muslim yang dikeluarkan atau daripada usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Jadi dalam berinfak ini tidak ada ketentuan seperti zakat ya. Kalau zakat itu ada ketentuan misalnya berapa liter gitu ya. Kalau infak ini tidak ada ketentuannya, jadi seikhlasnya ya. Kamu kalau sudah mampu, sudah banyak hartanya, lebih banyak lebih bagus gitu ya. Berikutnya ada yang disebut dengan sedekah. Apa sedekah itu? Sedekah itu akar katanya dari sodako, artinya benar. Maka orang yang bersedekah ini mempunyai iman yang benar. Arti dari sodako adalah penyerahan sesuatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah ketentuan untuk kebaikan dan semata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini hukumnya sunnah. Apa harus dari sunnah? Tidak dikerjakan, tidak apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Iya betul. Sunnah itu kalau kita mengerjakan, memberi sedekah kepada orang lain, kepada yang membutuhkan, kita akan mendapat pahala. Tapi kalau kita tidak juga, tidak mendapat dosa gitu ya. Lanjut ya. Berikutnya ada hadiah. Hadiah itu apa? Hadiah itu merupakan
langsung aja buat pertanyaannya. Tulis pertanyaan tentang infak, sedekah, hadiah, zakat. Satu kelompok 1 lembar ya. So, silakan dibuat pertanyaannya. Bekerja sama dengan temannya 1 lembar aja. So, boleh. Ayo buat kelompoknya. 1 kelompok 1 ya. Ayo kamu kelompok mana yuk? Karena ini pertanyaannya sedikit. Ayo 1 kelompok 1. Ya. Tulis kelompok berapanya ya. Ya, supaya bareng-bareng. Sini. Yang paling banyak membuat pertanyaannya bebas. Itu nanti akan mendapatkan satu ya. Mana ini kelompok
Bilangan yang rapi nanti pulang di rumah hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Kelompok